Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Bin Bas yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan berupa kesehatan, keamanan, kenyamanan, rizki, dan lain sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Yang mana dengan kenikmatan yang Allah berikan tersebut, kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kenikmatan-kenikmatannya kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah membawa amanah, addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadi hatta atahul yaqin, yang telah menunaikan amanah dengan sebenar-benarnya, wa nasahal ummah, dan telah memberikan nasihat, petuah, teladan kepada umatnya, wa jahada fillah haqqa jihadi, dan beliau juga sudah berjihad, berusaha dengan keras mendakwahkan Islam ke seluruh dunia hatta atahul yaqin, sampai ajal menjemput beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi kita dalam tema hadis menggunakan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi wa ziyadah khamsin min Ibnu Rajab wa tatimmatil khamsin min Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumallahu ta'ala bi syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullahu ta'ala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithul awwal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab punya kunyah yaitu Abu Hafs, terkenal dengan Abu Hafs, dan beliau juga yang pertama kali dengan julukan Amirul Mukminin. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah, semua amal ibadah itu pasti ada niatnya, atau semua amal ibadah itu membutuhkan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang mana dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tentu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau ada orang yang hijrah karena dunia untuk dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada yang ia hijrahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia hijrahi. Dan ini akan ada penjelasannya lebih dalam lagi sesuai dengan tempatnya insyaallah. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar dalam bidang hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail bin Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari, yang mana lebih dikenal dengan nama beliau Al-Bukhari, dan nama Al-Bukhari, nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Muhammad, ayah beliau namanya Ismail, dan punya kunyah namanya Abu Abdullah, itu kunyah Imam Al-Bukhari. Dan dalam nenek moyang beliau ada tersisip nama Bardizbah, yang mana ini menunjukkan bahwasanya asal atau nenek moyang Imam Bukhari bukanlah dari orang Arab, tapi dari Ajam. Ajam artinya di luar Arab. Sebagian ada yang mengatakan di daerah Tajikistan, Uzbekistan, atau qarib minhu, atau yang dekat dengan daerah tersebut. Ya, intinya adalah Imam Bukhari bukanlah dari keturunan orang Arab. Asalnya bukan dari orang Arab, tapi Masya Allah dengan ilmu yang beliau miliki, keilmuannya diakui oleh orang Arab dan orang selain Arab. Wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Dan imam besar dalam bidang hadis setelah Imam Al-Bukhari adalah Imam Muslim. Itu adalah nama asli beliau Muslim. Kunyah beliau adalah Abu Al-Husain Muslim ibnul Hajjaj. Ayah beliau bernama Al-Hajjaj. Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim. Sedangkan Imam Muslim sendiri beliau asli orang Arabi, asli orang Arab. Fi sahihaihima, di kitab sahih keduanya, yang mana masing-masing imam memiliki kitab sahih
yang dikenal dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab ini isinya hadis semuanya. Isinya hadis. Bahkan dengan sanadnya. Dan mencantumkan hadis ini di dalam kedua kitab tersebut. Alladaini huma ashahul kutubil musannafah, yang mana dua kitab ini, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah dua kitab yang paling sahih, yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran. Dan ini diakui oleh seluruh manusia dari generasi ke generasi. Kemudian ini adalah nukilan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian kita akan bacakan syarahnya, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala mensyarah sesuai dengan poin-poin tertentu. Poin yang pertama, beliau membicarakan tentang sanad dari hadis. Membicarakan tentang sanadnya. Qala al-muallif hafizahullahu taala akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang memiliki sunan. Ada Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Ada 4 yang terkenal. Yang mana kalau digabung Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ada 6. Nah, 6 ini akan dikenal dengan Kutubus Sittah. Kutubus Sittah artinya 6 kitab induk dalam bidang hadis dan 6 kitab induk dalam beragama Islam, yang menjadi dasar dari agama Islam, hukum-hukum Islam. Wa qad tafarrada bi riwayatihi an Umar Alqamah ibnu Waqqas al-Laythi. Setelah membicarakan tentang kitab-kitab hadis, bahwasanya hadis ini sangat penting bagi para a'immah, para imam. Kutubus Sittah menyebutkan hadis ini. Ini menunjukkan pentingnya hadis ini. Kemudian muallif atau syarih, pensyarah, menyebutkan sanadnya itu bagaimana. Tafarrada bi riwayati an Umar Alqamah ibnu Waqqas al-Laythi. Jadi yang meriwayatkan hadis ini di antara para sahabat hanya Umar saja. Sahabat ada ratusan ribu, tapi yang meriwayatkan hadis ini cuma Umar. Dan yang meriwayatkan dari Umar cuma Alqamah ibnu Waqqas al-Laythi. Wa tafarrada bihi anhu Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Yang mengambil hadis ini dari Alqamah hanya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Wa tafarrada anhu Yahya ibnu Sa'id al-Ansari. Dan yang mengambil hadis ini dari Muhammad At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, hanya Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tsumma katsara al-akhidun anhu. Baru kemudian banyak yang mengambil hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat dari Yahya al-Ansari, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Jadi hadis ini berisikan tentang sanad yang sendirian. Cuma 1 orang saja yang meriwayatkan. Dimulai dari Umar bin Khattab. Beliau satu-satunya yang meriwayatkan dari Nabi. Kemudian Alqamah, beliau satu-satunya yang meriwayatkan dari Umar. Kemudian Muhammad bin Ibrahim, beliau satu-satunya yang meriwayatkan dari Alqamah. Kemudian setelah itu ada Yahya bin Sa'id, beliau satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim. Kemudian setelahnya banyak rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id.
Fahuwa min gharaibi sahih al-Bukhari. Maka sebagian ulama, bahkan ulama hadis menyebutkan ini termasuk hadis yang gharib yang ada di Sahih Bukhari. Karena di Sahih Bukhari ada beberapa hadis yang gharib, dan ini salah satunya. Dan hadis yang gharib bukan berarti hadis yang asing, tidak. Istilah gharib dalam hadis adalah maksudnya hadis itu diriwayatkan dari satu jalur. Karena gharib diriwayatkan dari satu jalur. Dan masuk dalam kategori hadis ahad. Kalau diriwayatkan dari satu jalur maka namanya gharib. Kalau hadis itu diriwayatkan dari dua jalur maka disebut hadis aziz. Kalau diriwayatkan dari 3 jalur atau lebih maka disebut hadis mustafid atau hadis masyhur. Wa huwa fatihatuhu. Hadis gharib ini, hadis innamal a'malu binniyat, itu adalah hadis gharib yang diriwayatkan dari satu jalur saja, jalurnya Umar bin Khattab. Dan beliau Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai pembuka kitab Sahih Bukhari. Wa mithlu fi dzalika khatimatuh. Dan di akhir dari kitab beliau itu juga diakhiri dengan hadis yang gharib juga, yaitu hadis yang diakhiri dengan hadis yang berasal dari satu jalur. Wa huwa hadisu Abi Hurairah kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Abu Hurairah yang menyampaikan tentang dua kalimat yang istimewa, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kalimat yang ringan di lisan dan dicintai oleh Allah. Di samping itu memberatkan timbangan amal perbuatan manusia. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu adalah hadis penutup dari Sahih Bukhari. Mungkin kalau tidak percaya coba dicek apakah benar itu menjadi hadis penutup dari Sahih Bukhari. Wa huwa aidan min gharaibis sahih. Dan itu juga termasuk hadis gharib yang sahih. Hadis yang berasal dari satu jalur tapi itu sahih. Derajatnya sahih. Artinya sahih adalah tidak lemah tapi kuat. Walaupun dari satu jalur tapi kuat dan wajib diamalkan. Kemudian setelah membicarakan tentang sanadnya, poin yang kedua adalah membicarakan tentang makanah atau kedudukan hadis innamal a'malu binniyat. Qala syarih hafidhahullah, iftadaha an-Nawawi ahadits al-arba'in bihadzal hadits wa qad iftadaha jama'atun min ahli al-ilmi kutubahum bihi. Minhumul Imamul Bukhari iftataha sahihahu bihi. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala membuka kitab beliau Al-Ahadits Al-Arba'in dengan hadis ini. Beliau menjadikan hadis ini hadis yang pertama. Ini menunjukkan punya kedudukan istimewa hadis ini. Dan juga ada sekelompok dari para ulama, sekelompok dari para ahli ilmu, yang mana mereka juga mengawali kitab mereka
dengan hadis ini juga. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis, orang yang memiliki derajat tinggi dalam bidang ilmu hadis. Beliau membuka kitab Sahih Bukhari dengan mengawali Sahih Bukhari dengan hadis ini. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi iftataha kitabahu Umdatul Ahkam bihi. Dia juga memulai kitab Umdatul Ahkam dengan hadis ini. Wal Baghawi, begitu juga Imam Al-Baghawi iftataha kitabaihi Masabihus Sunnah wa Syarhus Sunnah bihi. Beliau memulai kitab Masabihus Sunnah wa Syarhus Sunnah dengan hadis ini. Wa iftataha Suyuti, Imam Suyuti membuka kitab beliau Al-Jami' As-Saghir bihi. Wa aqada an-Nawawi fi awal kitabih al-Majmu' Syarhul Muhadzab faslan. Nah, setelah menjelaskan bahwasanya para a'immah mereka sangat perhatian dengan hadis ini, betapa pentingnya hadis ini, sampai-sampai menjadikan hadis ini yang pertama kali harus dilihat oleh pembaca. Yang pertama kali ketika buka kitab beliau, yang pertama kali dilihat adalah hadis ini. Ini menunjukkan pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan sedikit tentang hadis ini, yang mana itu berada di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau membuat satu subbab, yang mana beliau berkata faslun fil ikhlasi wasidqi wa ihdarin niyati fi jami'il a'malil barizati wal khafiyah. Beliau mengatakan pasal dalam keikhlasan dan kejujuran dan menghadirkan niat dalam semua amal perbuatan, baik amalan yang tampak maupun amalan yang tersembunyi. Awrada fihi thalatha ayatin minal Qur'an, yang mana Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalamnya ada 3 ayat. Summa hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala hadisun sahihun muttafaqun ala sihhati, dan beliau berkata ini adalah hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama. Wa mujma'un ala 'idhami mawqihi wa jalalatihi, yang terkumpul di dalamnya semua keistimewaan, semua keagungan ada di dalam hadis ini. Jadi walaupun hadis ini gharib, walaupun hadis ini dari satu jalur, bukan berarti hadis ini lemah, tapi justru hadis ini sahih, dan di dalamnya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat penting, bahkan termasuk madarul Islam, pusat dari Islam. Wa huwa ihda qawaidil iman wa awwalu da'aimihi wa akadu al-arkan. Bahkan hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, itu adalah salah satu kaidah-kaidah keimanan dan penopang Islam, yang penopang keimanan yang paling utama, yang paling pertama, dan rukun yang paling utama, rukun yang paling penting. Kandungan dalam hadis ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahkan menjadi penopang yang paling inti dalam keimanan seorang mukmin. Qala Syafi'i rahimahullah, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban min al-fiqh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini
masuk dalam 70 bab dalam materi fikih, dalam bidang fikih. Walaupun satu hadis, tapi kandungannya luar biasa. Sampai-sampai hadis ini masuk dalam 70 bab dalam bidang ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih 70 itu sesuatu angka yang tidak sedikit, angka yang banyak, 70. Wa qala aidan huwa thuluthul ilm. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan thuluthul ilm. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Wa kadza qalahu aidan ghairu. Tidak hanya Imam Syafi'i yang mengatakan, bahkan imam-imam yang lain juga mengatakan hal yang serupa, bahwasanya hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Dan dia yaitu hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang menjadi salah satu pusatnya Islam, yang menjadi salah satu inti dari ajaran Islam. Wa qad ikhtalafa fi 'addiha faqila thalatha wa qila arba' wa qila itsnan wa qila hadis. Kemudian beliau menjelaskan tentang hadis-hadis yang menjadi pusatnya Islam, pusatnya ajaran agama Islam. Itu ada berapa hadis? Sebagian ada yang mengatakan itu ada 3, salasa. Sebagian ada berpendapat ada 4 hadis yang menjadi pusatnya Islam, inti dari ajaran Islam. Sebagian lagi ada yang mengatakan 2. Ada 2 hadis yang menjadi inti dari ajaran Islam. Yang lain mengatakan ada 1. Dan banyak sekali pendapat-pendapat yang lainnya. Wa qad jama'tuha kullaha fi juz'il arba'in. Nah, ulama sebelum Imam An-Nawawi itu banyak sekali ulama. Ulama kaum muslimin itu banyak sekali. Dan mereka memiliki kitab-kitabnya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di awal, beliau adalah sudah dari kecil cinta dengan ulumuddin, sudah cinta dengan ilmu agama. Tidak ada niat, tidak ada hasrat untuk bermain dengan anak-anak sebayanya. Sudah cinta dengan ilmu, belajar. Masa mudanya diisi dengan belajar. Beliau tidak akan meletakkan kepalanya ke bantal sampai benar-benar ketiduran. Artinya beliau belajar membaca sampai ketiduran. Ketika bangun, lanjut lagi belajar. Dan terus seperti itu, memiliki himmah aliyah, keinginan yang tinggi, motivasi yang tinggi untuk terus mendalami ilmu agama. Karena banyaknya beliau mutola'ah, membaca kitab ini, membaca kitab itu, dan beliau mendapati ternyata ulama ini mengatakan inti ajaran Islam ada 3 hadis. Ulama ini mengatakan inti agama Islam ada 5 hadis. Yang satu mengatakan 2 hadis, 1 hadis. Kemudian beliau mengatakan wa jama'tuha, kemudian aku mengumpulkannya. Masya Allah, Imam An-Nawawi mengumpulkan itu semua sampai terkumpul menjadi 40 hadis, 40-an hadis, yang mana seluruh hadis yang ada di Arba'in Nawawi adalah 42 hadis. Fabalagat arba'ina hadisan. Setelah aku kumpulkan semuanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ternyata sampai 40-an hadis. La yastaghni mutadayyin an ma'rifatiha. Sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang benar-benar menjaga agamanya. Mutadayyin, orang yang menjaga agamanya di dalam dirinya. Seorang mukmin, seorang muslim wajib mengetahui kandungan dari 40 hadis ini.
mengetahui 40 hadis ini apa saja dan memahami maknanya dan mengamalkannya. La yastaghni, pasti akan dibutuhkan, wajib bagi seorang mutadayyin, mukmin, muslim, mukminah, muslimah untuk mengetahui 40 hadis yang menjadi inti dari ajaran Islam. Liannaha kulluha sahihah, liannaha kullaha sahihah. 40 hadis ini semuanya sahih, tidak ada satupun yang dhaif. Beliau adalah ahli hadis, beliau adalah seorang imam dalam bidang hadis yang beliau pilihkan untuk kaum muslimin, tentunya hadis-hadis yang terbaik, hadis-hadis yang terbaik. Karena ini masalah akhirat. Masalah akhirat tentu cari yang terbaik. Jangan cari yang lemah. Cari yang paling kuat. Karena ini masalah surga dan neraka. Masalah agama. Jika seseorang dalam masalah dunia, contohnya dalam memilih buah-buahan, orang pasti dengan tabiatnya memilih yang paling bagus. Ada buah jeruk, buah apel, atau buah yang lain. Ada buah yang busuk, tidak akan diambil. Ini untuk kesehatan tubuhnya, untuk dia makan pribadi dan keluarganya. Tidak mungkin dia memilih makanan yang buruk, buah-buahan yang sudah busuk. Pasti dia akan memilih buah-buahan yang sehat, yang masih segar, yang bermanfaat untuk tubuhnya. Begitu juga ketika memilih kendaraan. Jika diberi pilihan mana yang kamu pilih, pasti pilih yang paling bagus. Itu di dunia. Itu dalam masalah dunia. Bagaimana dengan masalah akhirat? Tentu pilihlah yang paling bagus. Di antara dasar-dasar Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Dan hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah memilihkan untuk kaum muslimin hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang kuat, bisa dipertanggungjawabkan. Jika seseorang ingin pergi ke tempat yang jauh, pasti dia akan membutuhkan kendaraan yang kuat. Kalau dia bersepeda, pasti pakai sepeda yang mahal, yang kuat. Kalau dia ingin berlari, tentunya dengan kaki yang kuat. Kalau dia ingin naik kendaraan, sepeda motor atau mobil, tentu pilih yang paling kuat. Nggak mungkin pilih yang lemah. Selama bisa memilih yang kuat, pilih yang kuat. Karena dia khawatir kan akan mogok di jalan, akan repot semuanya. Begitu juga ketika seseorang ingin menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menggunakan dasar yang kuat dalam beragama. Dasar yang kuat itu bisa diambil dari hadis yang sahih. Mendasarkan semua amal ibadahnya di atas hadis yang sahih. Itulah mengapa ulama membagi hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, supaya orang-orang bisa memilih-milih. Dan sebagian ulama sudah memilihkan untuk kita mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang hasan. Ini yang sahih, ini yang terbaik, ambil, amalkan. Ini hasan, amalkan. Dan seterusnya. Lianna kulluha sahihah. 40 hadis ini adalah pilihannya Imam An-Nawawi, yang mana beliau ahli di bidang hadis. Tahu mana yang sahih, tahu mana yang dhaif, tahu mana yang palsu. Imam An-Nawawi mampu melakukannya karena beliau ahli di bidangnya.
jami'atu qawaidil Islam, yang mengumpulkan kaidah-kaidah Islam. Fil usuli wal furu' wal zuhd wal adab wa makarimil akhlaq wa ghairi dzalik. Tema-temanya pun macam-macam, dalam bidang akidah, dalam bidang fadilatul amal, dalam bidang kezuhudan, dalam bidang adab dan akhlak yang mulia, dan selainnya. Semuanya sudah tercakup di dalam 40 hadis ini. Wa inna ma bada'tu hadzal hadis ta'assiyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama radhiyallahu anhum. Masyaallah, bi Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau tawadhu kepada imam-imam sebelumnya, para imam-imam salaf sebelumnya, ulama-ulama salaf sebelumnya. Beliau memulai hadis ini sebagai muqaddimah karena meneladani, mengikuti apa yang sudah diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Termasuk diantaranya adalah guru beliau, yang mana memulai kitab mereka dengan hadis innamal a'malu binniyat, yang menunjukkan bahwasanya hadis ini sangatlah penting. Waqad ibtada'a bihi imamu ahli hadis bila mudafa'ah Abu Abdullah Al-Bukhari sahihah, dan telah mengawali hadis ini dalam kitabnya Amirul Mukminin fil Hadis, Imam ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala, dalam kitab sahih beliau. Wa nuqila jama'atun anna salaf kanu yastahibbuna iftitah al-kitab bihadzal hadis. Ulama salaf pada zaman dahulu, mereka sangat suka, bahkan menganjurkan kepada murid-muridnya untuk memulai kitab dengan hadis ini, memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Tanbihan litalib ala tashihin niyyah, sebagai bentuk tanbih, peringatan agar memperbaiki niat, sebagai bentuk peringatan agar memperbaiki niat. Karena ada sebuah hadis yang menjadi peringatan yang keras bagi para pencari ilmu, yang mana artinya barang siapa yang mencari ilmu agama, yang mestinya dia mencari ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sayangnya dia mencari ilmu agama karena dunia, lam yajid arfal jannah, maka ancamannya adalah dia tidak akan mendapati, tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga bisa dicium sejauh mata memandang. Ini adalah ancaman yang keras. Makanya ulama-ulama zaman dahulu sangat memperhatikan hadis ini. Ketika membuka kitab, langsung melihat tashniyah, innamal a'malu binniyat. Luruskan niat pertama kali. Sebelum memulai baca kitab ini, luruskan niat pertama kali. Itu adalah tanbih, peringatan dari para ulama kepada murid-muridnya. Wa ala tashihin niyyah wa iradatihi wajh Allah Ta'ala bi jami' a'malihi al-barizah wal khafiyyah, agar memperbaiki niatnya dan menjadikan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam amalannya yang tampak maupun amalannya yang tersembunyi. Maksudnya di sini adalah amalan tubuh dan amalan hati. Karena hati juga beramal sebagaimana tubuh beramal. Tubuh beramal seperti sedekah, salat, puasa, itu amalan tubuh. Amalan hati, mahabbah, cinta, khauf, takut, iman, percaya, yakin. Itu adalah amalan hati.
dan semuanya didasarkan atas ikhlas, didasarkan atas mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Warwina 'anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah qala law sannaftu kitaban bada'at fi awwali kulli bab minhu bihadzal hadits. Ya, Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi berkata, kalau seandainya aku buat kitab, maka aku akan jadikan setiap bab itu diawali dengan hadis ini. Beliau berkata kepada para muridnya, tanbih, supaya mereka selalu meluruskan niat dalam setiap bab yang mereka baca dari kitab beliau Abdurrahman ibnu Mahdi. Karena pentingnya meluruskan niat dalam setiap saat. Beliau berharap setiap bab diawali dengan hadis ini supaya apa? Mengingatkan untuk meluruskan niatnya. Warwina anhu aidan qala man arada ay yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Bahkan diriwayatkan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan kalau ada orang yang mau membuat kitab, sebaiknya dia awali kitab dia dengan hadis ini. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khattabi asy-Syafi'i al-Imam fi kitabi al-Ma'alim rahimahullah ta'ala, kana al-mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdim hadits al-a'mal bin niyat amama kulli syai'in yunsha'u wa yubtada'u min umurid din li'umumil hajati ilayhi fi jami' anwa'iha. Al-Imam Abu Sulaiman Ibrahim Al-Khattabi, Al-Imam Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Khattabi asy-Syafi'i, dalam kitabnya Al-Ma'alim beliau mengatakan, ulama-ulama muntaqaddimun, ulama-ulama salaf pada zaman dahulu dari guru-guru kita, mereka menganjurkan untuk mengawali hadis innamal a'malu binniyat dalam setiap ibadah, dalam setiap amalan, dalam setiap aktivitas keagamaan, karena keumuman dari kebutuhan manusia kepadanya. Artinya beliau sangat menganjurkan kalau hadis ini diawali, diingat, dimurojaah, dibaca dalam hatinya setiap kali melakukan perkara-perkara kegiatan keagamaan, apapun itu kegiatannya. Mau sholat, ingat innamal a'malu binniyat. Artinya selalu ingat niat, selalu ingat untuk meluruskan niat. Wa qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam, dan berkata ya Imam Ibnu Rajab, wattafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama sepakat bahwasanya hadis ini sahih. Wa bi saddar al-Bukhari kitabahu sahih. Maka dari itu Imam Bukhari memulai kitabnya dengan hadis ini. Wa aqamahu maqamal khutbati lahu, dan menjadikannya sebagai muqaddimah. Isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah fa huwa batil. Sebagai bentuk isyarat bahwasanya semua amalan yang tidak diniatkan karena Allah, maka amalan itu jadi batil, jadi rusak. Tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. La samarata lahu fid dunya wala fil akhirah. Batil maksudnya apa? Tidak ada samarah, tidak ada pahala, tidak ada pahala, tidak ada manfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini adalah penjelasan Imam Ibnu Rajab bahwasanya Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai muqaddimah supaya memberikan peringatan untuk meluruskan niat, dan juga peringatan barang siapa yang tidak meluruskan niat dalam setiap amalannya,
maka amalannya menjadi batil. Barang siapa yang tidak diniatkan amalannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya akan menjadi batil. Dan kita harapkan kajian kita pada sore hari ini kita niatkan, kita luruskan niat kita dalam saya sendiri dalam mengajarkan, dalam menyampaikan, dan pemirsa dalam mendengar dan mengamati, diniatkan karena ingin mendapatkan wajah Allah, karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada sore hari ini adalah baru 3 poin yang kami sampaikan. Yang pertama tentang sanad hadis. Sanad hadis ini diriwayatkan oleh Kutubus Sittah dan sanadnya gharib, artinya sanadnya cuma satu jalur saja, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, makanah atau kedudukan dari hadis ini sangatlah istimewa. Sangatlah istimewa di mata para ulama pada zaman dahulu, ulama-ulama salaf. Kedudukan hadis ini sangatlah istimewa, sampai menjadikan hadis ini menjadi hadis yang harus pertama kali dilihat oleh pembaca talibul ilmi yang membuka kitab-kitab mereka. Dan yang selanjutnya adalah barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka amalannya batil. Dan batil artinya la thamarata lahu fid dunya wal akhirah. Tidak ada gunanya di dunia dan tidak ada gunanya di akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sesuai dengan kadar ilmu kami. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin innahu kana ghafurar rahima. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.